Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hai Uktivilah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hasti dalam Mutiara Soleha. Kali ini saya akan berbagi dengan judul Ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan nikmatnya. Kita masih dikokohkan iman dan Islam kita, dan kita juga masih diberikan nikmat hidup yang sehat meski di tengah pandemi seperti sekarang ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajarannya yang ia bawa sebagai Rasul, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang senantiasa harus kita amalkan. Sehingga kita sebagai manusia terus senantiasa berproses untuk menjadi al-insan al-kamil. Manusia yang senantiasa mengoptimalkan hati dan akalnya untuk melaksanakan kebaikan. Dan ke depan akan meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan yang baik pula. Semoga husnul khotimah. Amin. Untuk mencapai predikat al-insan al-kamil, kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Antara lain adalah: pertama, manusia yang dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Al-Hakim dijelaskan, Nabi SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan atau kecintaan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah maksud dijadikannya beramal itu, wahai Nabi? Nabi SAW kemudian bersabda, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Dengan artian, ketika seseorang hamba tersebut meninggal, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Yang kedua, jika melaksanakan dosa, akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Akhirat sebagai tempat yang abadi adalah saat untuk memetik buah dari amal soleh, karena dosa yang dilakukan telah mendapatkan hukuman ketika masih hidup di dunia. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya, maka Allah menyegarakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah membenci seseorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman baginya secara total di akhirat. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya, sehingga ia terima hukuman kelak di hari kiamat. Yang ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seseorang hamba. Seperti halnya seorang siswa sekolah, ia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang kelas berikutnya. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmizi dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah. Namun, barang siapa yang murka, maka murka Allah baginya. Ujian yang dimaksud di sini adalah kesusahan atau kesengsaraan, baik itu ujian fisik dengan sakit ataupun ujian sosial dengan kemiskinan dan kefakiran. Suatu kaum bisa saja ditimpa ujian ataupun azab. Bedanya adalah azab akan ditimpakan bagi kaum yang ingkar dan mengufuri nikmat Allah seperti kaum Ad dan kaum Samud. Namun ujian akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat amal soleh. Yang bisa membedakan jika kita ditimpa musibah atau azab adalah hati kita masing-masing. Semoga setiap bencana dan kesusahan yang ditimpakan bagi kita adalah ujian bagi kita, bukanlah azab. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, manusia yang dicintai Allah senantiasa diberikan kesabaran.
Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun, bagi hamba yang dicintai Allah, sabar itu tidak akan pernah ada batasnya. Karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Seperti di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian dalam ayat lain, Allah berfirman bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Seperti yang terkutip di Quran Surat Ali Imran ayat 146. Bahkan bagi orang yang bersabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala secara unlimited atau tanpa batas, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya di Quran Surat Az-Zumar ayat ke-10, yang artinya, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan atau tanpa batas. Yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan dalam memahami berbagai cabang disiplin dalam ilmu agama. Itulah beberapa ciri-ciri ketika Allah mencintai hambanya. Karenanya, bila kita melihat ada orang-orang yang jauh dari ibadahnya, namun yang sepertinya jauh dari ujian atau jauh dari cobaan dan senantiasa bergelimang kesenangan, maka berhati-hatilah dan ketahuilah, bisa jadi Allah sedang murka kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga mutiara soleha hari ini penuh manfaat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.